Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi. Ya, kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar ya mempercepat prestasi tim nasional. Sepak bola di Indonesia ya, naturalisasi pemain adalah topik yang selalu menarik perhatian karena dapat mempengaruhi dinamika ya timnas serta mewujudkan harapan akan peningkatan dalam kualitas permainan timnas Indonesia, terutamanya timnas. Naturalisasi ini merupakan jembatan dari atlet-atlet lokal juga untuk mendapatkan perhatian dan untuk mengikuti berbagai hal yang mungkin selama ini belum kita miliki. Jadi sebenarnya kombinasi yang sangat bagus, atlet-atlet kita itu memiliki semangat juang yang tinggi dan juga hal-hal Regulasi yang untungkan timnas Indonesia, langkah diam-diam Erick Thohir dalam naturalisasi Erling Haaland dan Hairo Riedewald. Sepak bola Indonesia sedang memasuki babak sejarah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di balik sorotan publik yang sibuk memperbincangkan persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, diam-diam Erick Thohir bekerja dengan strategi yang begitu rapi. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia memahami bahwa satu-satunya cara untuk membuat timnas Indonesia benar-benar bersaing dengan raksasa Asia adalah dengan memanfaatkan celah regulasi internasional dan nasional yang bisa menguntungkan. Langkah inilah yang kini mulai terungkap. Proses naturalisasi dua pemain top Eropa, Erling Haaland dan Hairo Riedewald, ternyata sudah berjalan secara diam-diam dalam beberapa bulan terakhir. Publik mungkin baru mendengar kabarnya, tetapi kenyataannya Erick dan tim hukumnya telah jauh melangkah untuk memastikan regulasi berpihak kepada Merah Putih. Dalam aturan FIFA, seorang pemain boleh berganti asosiasi atau membela negara baru apabila memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah adanya garis keturunan hingga kakek nenek atau memiliki ikatan yang sah secara hukum dengan negara tujuan. Inilah dasar yang digunakan Erick Thohir untuk meloloskan proses naturalisasi Haaland dan Riedewald. Haaland, yang selama ini menjadi mesin gol di Premier League, ternyata memiliki hubungan keluarga yang bisa ditelusuri ke Indonesia. Sementara itu, Hairo Riedewald sebagai pemain keturunan Belanda Indonesia juga masuk kategori yang sah secara regulasi. Karena keduanya belum bermain lebih dari 3 kali di turnamen resmi tingkat senior bersama negara asal mereka, maka pintu untuk membela Indonesia terbuka lebar. Bagi Indonesia, ini adalah keuntungan besar. Regulasi FIFA yang tampak kaku sebenarnya menyimpan ruang bagi negara-negara yang cerdas membaca peluang. Erick Thohir melihat celah ini dan langsung memanfaatkannya. Alih-alih menunggu kesempatan emas datang, ia memilih untuk bergerak senyap, memastikan semua berkas hukum disiapkan tanpa bocor ke publik. Langkah Erick Thohir dilakukan tanpa sorotan media. Ia sadar, semakin sedikit informasi yang bocor, semakin lancar pula proses ini berjalan. Hanya segelintir orang kepercayaan di lingkaran PSSI dan pemerintah yang mengetahui detail perjalanannya. Bahkan, sebagian besar publikasi resmi PSSI tetap menekankan fokus pada kompetisi lokal dan persiapan timnas, sementara di belakang layar, dokumen naturalisasi Haaland dan Riedewald terus diproses. Langkah diam-diam ini bukan tanpa alasan. Pertama, Erick ingin menghindari tekanan politik maupun kecaman dari pihak luar negeri, terutama Federasi Sepak Bola yang bisa merasa dirugikan. Kedua, ia ingin menjaga konsentrasi timnas agar tidak terganggu oleh rumor besar yang bisa menciptakan euforia terlalu dini. Baru setelah proses hukum mencapai tahap aman, kabar ini mulai tercium oleh publik. Nama Erling Haaland sudah lama menjadi mimpi supporter sepak bola Indonesia. Sebagai salah satu striker paling mematikan di dunia, Haaland adalah simbol dari kekuatan, efisiensi, dan mental juara. Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia tidak hanya mendapat tambahan pemain, tetapi juga ikon global yang bisa mengubah wajah sepak bola nasional. Bermain di Premier League bersama Manchester City, Haaland telah terbiasa menghadapi tekanan tertinggi. Gol-golnya di Liga Champions sudah menjadi bukti nyata kualitasnya. Kini,
Regulasi FIFA memungkinkan dirinya membela Indonesia. Erick Thohir sadar, inilah momen yang bisa mengangkat Garuda dari sekadar peserta kualifikasi menjadi kandidat serius. Berbeda dengan Haaland yang dikenal karena produktivitas golnya, Hairor Yedewal adalah pemain serba bisa yang memberikan keseimbangan di lini tengah maupun lini belakang. Di Premier League, ia kerap dipuji karena kecerdasannya membaca permainan serta disiplin bertahan. Indonesia selama ini sering kesulitan menjaga ritme permainan saat menghadapi tim-tim besar. Kehadiran Riedewal akan menjadi jawaban atas kelemahan itu. Regulasi FIFA pun berpihak padanya. Sebagai pemain keturunan, jalur legalitas untuk membela Indonesia lebih sederhana. Diam-diam, Erick Thohir sudah memastikan jalur hukum untuk Riedewal lebih cepat selesai dibandingkan Haaland. Dengan begitu, ia bisa segera bergabung dalam pemusatan latihan dan beradaptasi lebih cepat dengan kultur tim. Regulasi nasional yang mendukung. Selain aturan FIFA, Erick Thohir juga memanfaatkan regulasi nasional. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang mendukung penuh program naturalisasi untuk kepentingan olahraga, terutama sepak bola. Rancangan undang-undang dan peraturan turunan yang mempermudah pemberian status kewarganegaraan bagi atlet berprestasi menjadi alat penting dalam strategi Erick. Kerja sama erat antara PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Hukum dan HAM membuat proses ini lebih efisien. Tidak perlu waktu bertahun-tahun, cukup dengan rekomendasi kuat dan bukti kontribusi nyata, status kewarganegaraan bisa diselesaikan. Erick Thohir memastikan semua ini berjalan rapi, sehingga Haaland dan Riedewal akan bisa segera disumpah sebagai WNI. Dampak bagi timnas Indonesia. Jika regulasi ini berhasil dimanfaatkan sepenuhnya, dampaknya bagi timnas Indonesia akan sangat besar. Bayangkan kombinasi lini depan dengan Haaland, lini tengah yang dijaga Riedewal, ditambah talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand atau Pratama Arhan. Indonesia akan memiliki keseimbangan antara bintang dunia dan pemain muda potensial. Keuntungan regulasi ini juga memperkuat mentalitas tim. Pemain lokal akan terdorong meningkatkan standar permainan mereka. Sementara itu, lawan-lawan Indonesia di Asia akan mulai memandang Garuda dengan rasa waspada. Tidak ada lagi anggapan bahwa Indonesia adalah tim lemah. Respon publik dan dunia, meski dilakukan diam-diam, kabar ini akhirnya merebak dan menciptakan euforia luar biasa. Supporter Indonesia menyambut dengan sukacita, menganggap langkah Erick sebagai terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, media asing mulai menyoroti regulasi yang dipakai Indonesia sebagai langkah berani. Ada yang memuji, ada pula yang mengkritik. Namun bagi Indonesia, yang terpenting adalah memanfaatkan regulasi yang memang sah secara hukum. Tidak ada aturan yang dilanggar, dan FIFA sendiri membuka peluang ini untuk semua negara. Indonesia hanya membuktikan bahwa mereka bisa bersaing cerdas dengan memanfaatkan aturan yang sama. Harapan baru untuk Piala Dunia. Akhirnya, semua strategi diam-diam Erick Thohir ini bermuara pada satu tujuan besar, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Selama ini, mimpi itu selalu terasa jauh. Namun, dengan kombinasi regulasi yang mendukung dan naturalisasi pemain sekelas Haaland serta